Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Oktavianelli dari D3 Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Padang. Saya berasal dari kelas 3 BTC dengan nomor NIM 180105-2010. Baiklah, di video pertama saya ini, saya akan menjelaskan tentang praktikum pertama sistem komunikasi serat optik yang berjudul pengukuran redaman menggunakan OTDR, analisis pengaruh tepukan, macro bending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi-rugi pelemahan intensitas cahaya kabel fiber optik single mode jenis DAC 12 core. Ini adalah lembar pengasahan dengan dosen pembimbing Bapak Aprinal Adila STMkom, yang kedua Ibu Poppy Maria STMT. Analisa. Ini adalah blok diagram pengukuran OTDR. Sudah terlihat ada tabel pertama, yaitu dengan warna core biru, oranye, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, toska, dengan panjang gelombang 1300 dan 1490. Setelah ada perhitungan dari tabel pertama, yang diketahui dari blok diagram tersebut memiliki input sebesar min 7 dBm dengan warna biru, oranye, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, dan ungu, pink, toska. Dengan total loss pada tabel yang pertama ini yang panjang gelombang 1330 sebesar min 15,830 dB. Sedangkan dengan panjang gelombang 1460 total loss-nya adalah min 16,50 dB. Selanjutnya tabel kedua. Perhitungan loss tabel kedua sama dengan tabel yang pertama dengan memiliki input sebesar min 7 dBm dengan warna biru, oranye, coklat, abu-abu, putih, hitam, kuning, ungu, pink, toska. Dan total loss pada tabel kedua ini dengan panjang gelombang sebesar 1330 yaitu min 12,03 dB. Sedangkan dengan panjang gelombang 1490 total loss-nya adalah min 12,09 dB. Selanjutnya tabel ketiga. Dengan total loss pada panjang gelombang 1330 yaitu min 12,38 dB. Dengan panjang gelombang 1460 total loss-nya min 12,65 dB. Selanjutnya pada tabel keempat dengan cara perhitungan yang sama didapatkan jumlah total loss pada tabel 4 yaitu min 11,83 di panjang gelombang 1330, sedangkan pada panjang gelombang 14,90 dB yaitu min 11,91 dB. Selanjutnya tabel kelima. Total loss yang didapatkan pada tabel kelima pada panjang gelombang 1330 yaitu min 15,83 dB. Pada panjang gelombang 1460 didapatkan min 13,22 dB. Dapat dilihat dari 5 tabel yang telah dilakukan perhitungan di atas bahwa kabel fiber optik 12 core memiliki urutan sebagai berikut: biru, orange, hijau, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, kuning, ungu, pink, dan aqua atau toska. Pada tabel pertama, warna berdasarkan loss dari oranye kecil dibandingkan kuning, kecil
dari putih, kecil dari abu-abu, dan biru. Tanda negatif itu menandakan bahwa terjadinya kerugian atau loss pada sistem. Berarti, loss tertinggi pada tabel pertama adalah core yang berwarna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel pertama adalah core berwarna Tosca. Lalu, rata-rata yang didapat dari tabel dengan panjang gelombang 1310 adalah min 15,83 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah sebesar min 16,50 dB. Selanjutnya pada tabel kedua, warna berdasarkan loss dari paling besar ke paling kecil adalah pink, merah, ungu, coklat, oranye, hitam, kuning, putih, abu-abu, Tosca, dan biru. Tanda negatif menandakan bahwa terjadi kerugian pada sistem. Berarti loss tertinggi pada tabel yang kedua adalah core warna biru, sedangkan paling rendah adalah core warna pink. Lalu rata-rata dari tabel dengan panjang gelombang 1330 adalah min 12,03 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah min 12,09 dB. Selanjutnya pada tabel 3, urutan warna berdasarkan loss dari yang paling besar ke paling kecil adalah merah, ungu, coklat, hitam, oranye, kuning, putih, abu-abu, Tosca, dan biru. Tanda negatif menandakan terjadinya loss. Berarti loss tertinggi pada tabel 3 adalah core berwarna biru, sedangkan loss paling rendah core berwarna merah. Lalu, rata-rata loss yang didapat dari tabel tersebut dengan panjang gelombang 1310 adalah sebesar min 12,38 dB, sedangkan pada panjang gelombang 1490 adalah min 12,65 dB. Sedangkan pada tabel yang 4, urutan warna berdasarkan loss dari yang paling besar ke paling kecil adalah merah, pink, ungu, coklat, hitam, oranye, kuning, putih, abu-abu, Tosca, dan biru. Tanda negatif menandakan terjadinya loss. Loss tertinggi pada tabel tersebut adalah core berwarna biru, sedangkan yang paling rendah adalah core berwarna merah. Lalu, rata-rata core loss yang didapat dari tabel tersebut adalah min 11,83 pada panjang gelombang 1310, sedangkan pada panjang gelombang 1460 yaitu min 11,91. Data terakhir yang dapat dilihat pada tabel 5, urutan warna berdasarkan loss yang paling besar ke paling kecil adalah pink, ungu, coklat, orange, merah, kuning, hitam, abu-abu, Tosca, biru. Tanda negatif menandakan bahwa terjadinya kerugian loss pada sistem. Berarti loss tertinggi pada tabel 1 adalah pada core berwarna biru, sedangkan loss paling rendah pada tabel tersebut berwarna pink. Lalu rata-rata loss yang didapat dari tabel tersebut adalah min 15,83 pada panjang gelombang 1330, sedangkan pada panjang gelombang 1490 rata-ratanya adalah sebesar min 13,22 dB. So, kesimpulan dari praktikum pertama ini adalah 1. Loss dapat terjadi karena penyerapan, penghamburan, dan karena instalasi. Dari tabel banding di atas, warna core yang memiliki loss paling tinggi adalah core yang berwarna biru. Loss bernilai negatif karena merupakan kerugian atau rugi-rugi. Bending dapat terjadi akibat hal-hal yang tidak sengaja sehingga mengakibatkan propagasi cahaya dalam saluran optik berbelok dari arah transmisi semula keluar dari inti ke arah flaring. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.